Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman fillah. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi thawbun abyad, dan beliau sedang mengenakan pakaian baju putih, wa huwa naimun, dia sedang tidur. Tsumma ataituhu, kemudian saya datang kembali, qad istayqadha, dan sungguh beliau bangun dari tidurnya. Faqala, kemudian tiba-tiba beliau bersabda, Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhalal jannah. Tidak ada di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian dia langsung dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengakhiri hidupnya, maka dia akan masuk surga, memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraqa, apakah dia tetap masuk surga wahai Rasulullah sekalipun berzina, mencuri, melakukan dosa besar? Qala, Nabi menjawab, wa in zana wa in saraqa, iya betul, dia pasti masuk surga sekalipun dia berzina dan mencuri. Abu Dzar bertanya lagi, qultu ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa, sampai terulang 3 kali jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman fillah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kabar gembira kepada kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya, betapa rahmat Allah itu begitu sangat luas. Sekalipun di antara hamba Allah berbuat dosa tetapi tetap menegakkan kalimat tauhid, terutama di akhir hidupnya tetap menegakkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan inilah yang disebut dengan kematian yang husnul khatimah. Ikhwatal iman fillah, namun demikian kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak boleh mengecilkan, menyepelekan dosa kecil, dosa besar. Semestinya kita harus semakin rendah hati, semakin tawadhu, semakin menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosanya dijamin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tetap totalitas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, sampai kedua kakinya bengkak dari saking rajinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.